Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sindirana Aziza. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2023 kelas Indralaya. Nah, di sini saya akan menganalisis sebuah cerpen di mana saya akan memberikan tanggapan tentang manfaat, kelebihan, kekurangan, lalu unsur intrinsiknya dan juga unsur ekstrinsiknya. Nah, cerpen yang saya analisis yaitu cerpen dari karya Idrus berjudul Kritikus Adinan. Nah, tadi saya sudah membaca cerpennya teman-teman. Nah, pada cerpen tersebut sudah saya menganalisis dari awal hingga akhir. Saat membacanya saya sedikit tertawa kecil karena ternyata isi cerpen Kritikus Adinan ini sangat-sangat berisi banyak sekali satiran tajam yang bersifat menyindir. Nah, kelebihan dari cerpen ini memberikan kita wawasan luas bahwasannya kita tidak hanya boleh melihat seseorang itu dari covernya saja atau dari halamannya saja, tapi kita juga harus tahu isinya. Tuh. Lalu untuk kekurangannya, karena mungkin pada masa itu Idrus membuat karya cerpen ini pada masa bahasa sastra itu baru berkembang, sehingga bahasa yang digunakan atau bahasa yang diberikan pada cerpen ini itu sedikit kurang familiar di zaman sekarang. Jadi saat kita membacanya kita harus lebih paham teman-teman dalam konteks membaca dan juga konteks sastra. Jika kita tidak paham terlalu panjang dari konsep sastra dan juga konsep bahasa, kita tidak akan mudah memahami cerpen ini. Lalu untuk manfaatnya, dari cerpen ini kita bisa mengambil manfaat bahwasannya ternyata kita tidak boleh mempercayai seseorang itu hanya dengan cara bicaranya, namun dengan imajinasinya, lalu dengan teori yang dia bawakan, lalu dengan penjelasan yang relatif persis dengan kondisi saat mereka sedang mengkritik. Nah, dalam cerpen Kritikus Adinan ini, saya juga menemukan beberapa unsur intrinsik yang sangat-sangat menonjol, yaitu yang pertama tema yang saya sebutkan tadi ya. Tema yang dibawakan itu jelas-jelas menggunakan tema yang menyindir, di mana Kritikus Adinan ini menggunakan tema yang bersifat tajam dalam mengungkapkan atau membahas sesuatu yang seharusnya tidak dibahas secara gamblang dalam masa itu. Lalu yang kedua itu tokoh. Nah, seperti yang di judul, Adinan itu adalah tokoh utama. Nah, dalam tokoh utama ini, Adinan itu digambarkan atau dalam penokohannya dia digambarkan sebagai manusia yang sombong, manipulatif, dan juga pandai berbicara. Namun pandai berbicara yang kita maksud ini, dan saya dapat setelah membaca cerpen ini, dia itu hanya pandai berbicara saja, namun tidak pandai menganalisis sesuatu yang dia bicarakan. Jadi dia bisa disebut sebagai kritikus gadungan pada cerpen ini. Lalu untuk alur yang digunakan itu adalah alur maju. Setelah saya analisis, alur yang digunakan itu adalah alur maju teman-teman, di mana alur ini tidak memberikan backstory ataupun memberikan gambaran yang berulang-ulang. Dia terus maju menyesuaikan dengan si Kritikus Adinan ini dalam proses dalam sehari-harinya. Lalu selanjutnya adalah untuk latar. Nah, untuk latar ini tidak dijelaskan secara gamblang ya teman-teman, karena pada cerpen ini dia lebih fokus dalam satiranya yang tajam. Namun bisa kita simpulkan, atau saya saat menganalisis itu bisa simpulkan bahwa saya cerpen ini di latar belakangi pada masa bahasa berkembang, atau bisa dikatakan pada masa itu sastra itu masih berkembang pesat, mungkin pada tahun 1900-an atau sekitarnya. Lalu untuk amanat sendiri dari cerpen ini kita bisa ambil amanat yang seperti manfaat tadi ya teman-teman, bahwasanya kita tidak boleh menilai seseorang itu hanya dari covernya saja, namun kita juga harus tahu isinya. Karena kebanyakan orang, bahkan sampai saat ini di lingkungan masyarakat banyak sekali orang yang hanya pandai berbicara tanpa adanya teori yang valid dan juga tanpa materi yang jelas.
Jadi harusnya kita berbicara sesuai dengan teori, lalu menggunakan materi, dan juga menggunakan bukti atau fakta yang relevan di lingkungan kita. Nah, lalu untuk saran bagi saya, dari cerpen ini kita dapat memetik atau mengambil buah hasil bahwasanya kita tidak perlu menjadi seseorang yang pandai berbicara namun otak kita kosong. Jadi kita tidak perlu menggunakan bahasa yang banyak dan juga menggunakan kata-kata yang banyak namun isinya kosong. Seperti saya katakan tadi, sebagai kritikus itu bukan hanya pandai mengkritik, namun juga pandai memberikan bukti atau kejujuran. Kritik itu bukan hanya sekedar mengkritik ya teman-teman. Kritik adalah berkata jujur, bukan menggunakan gengsi, apalagi mencari validasi. Nah tadi teman-teman, teman-teman boleh searching di website, Google, atau enggak di web platform lainnya tentang cerpen dari karya Idrus ini, karena Idrus itu menggunakan atau membuat cerpen yang kebanyakan cerpennya berisi sindiran dan juga humor gelap. Nah, maksudnya humor gelap adalah bercanda namun tertuju pada sesuatu yang tajam, seperti itu teman-teman. Dan salah satu keunikan dari cerpen ini yaitu kritikus Adinan ini, dia menggunakan sudut pandang orang ketiga, di mana penulis ini seolah tahu seluk-beluk kehidupan Adinan dan dia juga tahu seberapa tajamnya Adinan pada masa itu ingin menjadi seorang kritikus yang berjaya namun dengan otak yang kosong. Tadi teman-teman, jadi saran saya untuk teman-teman sekalian, jangan seperti Adinan, karena kita bisa berpikir atau kita juga bisa berekspektasi seperti apakah Adinan itu ada di dunia nyata atau mungkin kita adalah Adinan di dunia nyata. Jadi teman-teman, sebelum mengatakan sesuatu atau sebelum kalian mengkritik sesuatu, pelajari lebih dahulu, balikan dulu bukti dan juga fakta yang valid, karena saat mengkritik kita bukan hanya memberikan saran, tapi kita juga menembak sesuatu yang seharusnya orang yang mendengarkan itu memperbaiki, bukan hanya berkomentar seadanya saja untuk mencari kedudukan atau sebuah jabatan yang seharusnya tidak perlu teman-teman. Itu saja analisis yang saya dapatkan. Jika teman-teman kurang mendapati informasi analisis yang saya berikan tadi, teman-teman boleh searching dan mencari cerpen dari karya Idrus yang berjudul Kritikus Adinan. Teman-teman boleh baca dan teman-teman juga boleh menganalisis dari sudut pandang teman-teman. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika tadi ada yang kurang informasinya, teman-teman boleh cari di media platform teman-teman di Android ataupun media lainnya. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada beberapa pihak saya mohon maaf juga jika sedikit menggunakan bahasa yang kurang efektif. Tadi yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih dan bye-bye.